Tome Gozai, wanita samurai tangguh dalam sejarah Jepang. Jadi tanpa banyak bicara, izinkanlah kandidat memperkenalkan satu-satunya Tome Gozai, seorang wanita Jepang abad ke-12 yang menebas jalannya menuju ketenaran samurai. Meninggalkan Tome menonjol sebagai salah satu pejuang wanita Jepang yang luar biasa langka, yang terlibat dalam pertempuran ofensif yang dikenal sebagai Onamusha. Wanita ini dapat dibedakan dari pejuang wanita defensif yang dikenal sebagai Onabugeishi. Meskipun sebagian besar representasi Tome menggambarkan memegang naginata, senjata wanita tradisional Onabugeisha, senjata pilihannya sebenarnya adalah pedang panjang dan busur serta anak panah. Tome Gozai mengalami nasib tidak baik karena hidup di masa pergolakan politik dan sosial yang luar biasa. Perang Genpei mengharuskan ibu kota dan pedesaan dari tahun 1180 hingga 1185, menandai akhir yang dramatis bagi periode Heian yang aristokratis 794 sampai 1185 dan mengawali era samurai. Namun apa yang membuat semua orang menjadi gelisah? Nah, perang saudara Jepang adalah dasarnya adalah perseteruan keluarga yang berlebihan untuk memperebutkan tahta kekaisaran, yang mempertemukan klan Taira yang berbudaya aristokrat dan tinggal di Kyoto dengan klan Minamoto yang kasar, pedesaan dan tinggal di provinsi. Klan Taira berada di atas angin hingga mereka diusir dari Kyoto oleh pengikut mereka yang terasing pada tahun 1183. Klan Minamoto kemudian memenangkan pertempuran penting di Yashima dan Noura, hampir menyapu bersih klan Taira telah kemenangan tersebut dan mendirikan kesogunan pertama Jepang di Kamukara, tempat keturunan Minamoto memerintah hingga tahun 1333, lebih dari 800 tahun setelah korban terakhir di medan perang gugur. Perang Genpei masih terus terjadi dalam imajinasi budaya Jepang. Banyak film, novel, dan permainan video yang diangkat dari perang tersebut, dan warna tempur Taira dan Minamoto, merah untuk yang pertama, putih untuk yang kedua, tidak hanya menjadi lambang Jepang, termasuk bendera nasional, tetapi juga digunakan untuk membagi orang ke dalam tim yang kompetitif. Tidak usah mencari lebih jauh, datanglah ke kompetisi menyanyi tahunan baru tahunan NHK Koku Utagasen, yang juga dikenal sebagai pertempuran lagu merah putih. Selir hari ini, samurai besok hari. Tak perlu dikatakan lagi, perang Genpei adalah peristiwa yang sadis, dan di dunia inilah Tome Gozai melawan segala rintangan, membuat namanya dikenal sebagai pejuang legendaris yang terkenal karena kecantikannya, kekuatan fisiknya, dan keterampilan bela dirinya. Karena sifat sumber dan legenda abad pertengahan yang saling bertentangan, yang terkumpul selama bertahun-tahun, kehidupan pribadi Tome tetap menjadi teka-teki. Namun kehidupan cintanya adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat kita pastikan secara relatif. Dia jelas lebih dari sekedar teman, dan Lord Isono Yoshinaka, atau dikenal sebagai Minamoto no Yoshinaka, kemungkinan besar dia adalah salah satu selirnya, tetapi dia juga digambarkan sebagai salah satu istrinya atau pelayan wanita. Meskipun rincan seperti tanggal lahir dan kematian Tome masih diperdebatkan, ada konsensus yang kuat mengenai karir militernya dan statusnya sebagai seorang prajurit yang sangat terampil dan pemberani. Tome tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, dilengkapi dengan busur yang kuat dan pedang panjang, bersarung, baju besi, dan menyerang dengan menunggang kuda untuk membela teman dan mengalahkan musuh.
Lord Kisono Yoshinaka sangat terkesan dengan keterampilan sebagai pemanah dan keberaniannya sebagai seorang prajurit, sehingga ia mengangkatnya sebagai komandan utama Ippo no Taisho dalam perang Genpei. Tome tidak tahu bahwa hari-harinya yang menegangkan hampir berakhir. Eksploitasi militernya berakhir secara dramatis dengan mengundurkan dirinya yang tak terduga selama pertempuran Awazu tahun 1184. Pada titik ini, Minamoto telah membalikkan keadaan melawan Taira dan siap untuk mengambil alih negara. Namun, tepat ketika Anda mengira klan Minamoto akan ikut berpelukan dalam suasana yang hangat dan berkeringat, mereka meningkatkan drama keluarga dengan pertarungan sengit untuk memperebutkan hak menjadi shogun. Kontestan nomor 1 tidak lain adalah Lord Kisono Yoshinaka dan Tome Gozen di sisinya, dan penantangnya adalah sepupunya Minamoto no Yoritomo dan dengan Minamoto no Yoshitsune yang legendaris bertarung atas namanya. Itu adalah hari yang buruk bagi Kem Tome. Ketika pasukan Lord Kiso Yoshinaka menyusut menjadi 5 orang, ia memerintahkan Tome untuk meninggalkan medan perang. Karena enggan meninggalkan pertempuran dan enggan untuk tidak mematuhinya, Tome membuat kompromi. Ia akan mengikuti perintah tetapi tidak sebelum terlibat dalam satu pertempuran terakhir untuk mengesankan tuannya dan kekasihnya, menunjukkan kesetiaannya, dan menebus kehormatan. Sebagai seorang yang selalu berprestasi, Tome menunggangi kudanya dan berhadapan dengan 30 prajurit Taira, memilih lawan yang paling tangguh di antara mereka, orang kuat yang terkenal Onda no Hochihiro, dan segera menghabisinya, atau Anda tahu seperti yang biasa dilakukan orang. Tidak lama setelah kemenangan terakhir Tome, Lord Kisono Yoshinaka terluka parah, meninggalkan Minamoto no Yoritomo tanpa pesaing dalam perannya sebagai kepala klan dan akhirnya sebagai shogun negara. Namun apa yang terjadi dengan pahlawan wanita kita? Sayangnya tidak ada yang tahu pasti. Ada yang mengatakan dia ditangkap oleh Antek Minamoto no Yoritomo Wada Yoshimori selama pertempuran Kyoto, dipaksa menjadi selirnya, dan kemudian melahirkan orang kuat legendaris Ashina Soburo Yoshihide. Yang lain mengatakan dia menjadi biarawati Buddha, membaca sutra atas nama jiwa mendiang Lord Kisono Yoshinaka sehingga kematiannya pada usia 90 tahun. Yang lain lagi mengatakan dia membalas Lord Kisono Yoshinaka dengan menghabisi para penyerangnya, mencari kembali kepala Yoshinaka agar tidak ada orang lain yang dapat menodainya, dan kemudian berjalan ke laut dengan kepala di tangan untuk tenggelam. Dan terkadang elemen dari ketiga cerita ini dimasukkan ke dalam blender untuk menghasilkan kisah aneh dan spektakuler lainnya. Apapun keadaan kehidupan dan kematiannya, selanjutnya Tome telah mengumpulkan reputasi yang cukup baik bagi dirinya sendiri selama 8 abad terakhir, mengaburkan sejarah dan mitos dalam berbagai genre seperti kabuki dan televisi, cetakan balok kayu dan manga. Mari kita lihat beberapa dari klan banyak inkarnasinya. Prajurit yang berharga 1000. Sebelum ada iPhone yang dilengkapi Netflix, ada pendeta buta keliling yang memainkan Baiwa. Tidak lama setelah perang Genpei berakhir, pada penghibur ini membentuk bahan mentah sejarah terkini menjadi Heike Monogatari, kisah Heike, kisah perang epik atau Gunikomoto terhebat di Jepang. Cakupan dan pengaruhnya sebanding dengan ibarat Heike Monogatari menyusun kembali perang Genpei sebagai pertikaian antara klan Heike dan Kenji, masing-masing klan Taira dan Minamoto
yang menekankan kejatuhan tragis keluarga Taira sebagai metafora bagi filosofi Buddha tentang sifat sementara dari semua hal. Bagaimanapun, para pendongeng ini adalah pendeta. Bentuk definitif Heike Monogatari dicapai pada abad ke-14 dengan baris pembukaannya yang terkenal dapat memberi Anda gambaran yang cukup baik tentang isi teks tersebut. Suara lonceng Gion Soja mengamakkan ketidakkekalan segala sesuatu. Warna bunga selak menyikapkan kebenaran bahwa yang makmur pasti akan merosot, yang sombong tidak akan bertahan. Mereka bagaikan mimpi di dalam musim semi, yang perkasa akhirnya tumbang, bagaikan debu yang tertutup angin. Kisono Yoshinaka membawa serta 2 orang pelayan wanita dari Shinano, Tome dan Yamabuki. Yamabuki jatuh sakit dan tinggal di ibu kota. Di antara keduanya, Tome adalah yang paling cantik, berkulit putih, berambut panjang, dan berwajah menawan. Ia juga seorang pemanah yang sangat kuat, dan sebagai pendekar pedang, ia adalah seorang prajurit yang berharga, siap menghadapi iblis atau dewa, baik yang menunggang kuda maupun yang berjalan kaki. Ia mengandalkan kuda yang tidak terlatih dengan keterampilan yang luar biasa. Ia menunggangi kuda tanpa cedera saat menuruni lereng yang berbahaya. Setiap kali pertempuran akan segera terjadi. Yoshinaka mengirimnya sebagai kapten pertamanya, dilengkapi dengan baju besi yang kuat, pedang yang sangat besar, dan busur yang kuat. Dan ia melakukan lebih banyak tindakan gagah berani daripada prajurit lainnya. Jadi ia sekarang menjadi salah satu dari 7 orang yang tersisa setelah semua yang lain melarikan diri atau tewas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tome setelah ia melarikan diri ke provinsi timur? Sebuah drama Noh abad ke-15 menawarkan sebuah teori dengan judul imajinatif Tome. Kisah hantu tertarikal ini membangkitkan Tome Gozen sebagai roh yang berduka dan penuh dendam yang terikat pada kuil dewa Kisono Yoshinaka di Awazu. Ternyata ia sangat kesal karena tidak diizinkan untuk mati bersama gurunya yang telah berdiam diri di kuil ini. Sejak saat itu, biksu Buddha yang menemukannya berdoa untuk jiwanya, tetapi tidak ada yang tahu seberapa efektif hal itu. Walaupun lakon Noh pada umumnya lebih terkenal karena ketenangan meditatifnya daripada adegan pertarungan penuh aksi, Tome memamerkan beberapa gerakannya dengan naginata dalam adegan ini, meskipun sebenarnya ia menggunakan pedang dan busur. Setelah perang yang menyedihkan ini, Tome beralih ke komedi live action. Dia mencuri perhatian sebagai pemeran utama dalam Onna Shibaraku, sebuah pertunjukan mewah berdurasi 1 jam yang terus menjadi salah satu drama kabuki paling populer dan sering ditampilkan. Meskipun pertama kali muncul pada tahun 1746, Onna Shibaraku adalah parodi dari Shibaraku asli, kisah flamboyan dan mencolok tentang seorang pahlawan samurai yang menggagalkan seorang penguasa jahat yang akan mengeksekusi bangsawan tak berdosa yang menentangnya. Ketika pahlawan samurai itu datang untuk menyelamatkan hari, dia menghentikan penjahat itu dengan berteriak, "Shibaraku, tunggu sebentar," dan kemudian mulai menghabisi penguasa jahat dan kroninya. Onna Shihabaru menggantikan pahlawan samurai asli dengan Tome Gozen, namun sebagai parodi aktor yang meremehkan pencapaian Tome dengan bersikap dengan ketidakberdayaan dan kebingungan feminim yang berlebihan, mengeksploitasi anggapan bahwa seorang wanita yang mengalahkan pria itu sendiri adalah hal yang menggelikan.